Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayya futuhal arifin bihikmatika wanshur alayya rahmataka wa dhakkirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Al-Baqarah ayat 164. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wal fulki allati tajri fil bahri bima wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai mimma yufahya bihil ardh فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sebelum melanjutkan ayat 164, saya ulang tentang sebab nuzulnya ayat 163. Sif lana rabbaka. Sif nyifatono nerangno gambarno sira Muhammad lana maring kula rabbaka ing pangeran sira Muhammad. Sudah, sekarang ayat 164. Wa talabu lan nyuprih sapa kufaru Makkah, kufaru Quraisy Mekah, ayatan ing tondo, ayatan ing suci tondo ala dzalika ing atase mengkono-mengkono. Wahdaniyai Allah, wahdaniyai pangeran. Jadi setelah orang-orang kufar Mekah menanyakan tentang sifat Tuhannya Nabi Muhammad, setelah itu dijawab pada ayat 163, lalu mereka meminta lagi atau bertanya lagi tentang tanda bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu satu. Fanazala maka tumurun apa inna fi khalqis samawati wal ardi al-ayah, maka turunlah ayat 164 ini. Inna fi satemene iku, inna fi khalqis samawati, satemene iku ing dalem den dakdena langit, den dadekno pira-pira langit, wal ardi lan bumi, wamalan barang fihi kang tetep ing dalam langit lan bumi, minal ajaibi bayani saking pira-pira keajaiban. Ajaib jamak dari ajibun, sesuatu yang menakjubkan. Waqtilafil laili lan perbedaan malam, perbedaan bengi wan nahari lan awan. Bidhahabi kelawan teka wal bidhahabi kelawan lunga wal maji'i lan teka. Wa ziyadati lan tambah wan nuqsani lan kurang.
wal fulki lan pira-pira prau utawa kapal as-sufuni tegese pira-pira kapal iki atop nangone khalqis samawati nangone khalqi allati kang kaya sofon utawa kapal tajri kang lumaku apa ya kapal fil bahri ing dalem segara wala tarsubu lan ora ambles ora kerem ora kerem apa ya kapal mawaqaratan Khalid den momoti diberi dimuati bima fal baulil hali bima hali kelawan gawa barang yang fa'ukan manfaati apa ma annasa ing menungso minat tijarati bayani saking dagangan wal khimlilan momotan baik untuk perdagangan atau muatan jadi muatan secara umum wa ma anzalallah wa malan barang di atap nan khalqi maneh anzala kang wis nurunaken sapa Allahu Allah minas sama'i saking langit mimmain bayani saking banyu matoren tegese udan fa ahya mangko nuli nguripaken sapa Allah nguripna iku berarti nyuburna sapa Allah bihi kelawan ma'al arda ing bumi nguripna binabati kelawan pira-pira cecukulan ba'da mautiha ing dalem sawise matine bumi ya basiha tegese garinge bumi wabatalan wis nggelar sapa Allah farraqa tegese misah-misah sapa Allah wa nasyara lan gelar sapa Allah bihi kelawan ma fiha ing dalem bumi mingkul lidabatin temine zaidah mingkul lidabatin ing saben-saben hayawan gegremetan jadi min zaidah menurut madhabnya Imam Akhfash atau min sebagai arti sebagian yang sebagiannya saben-saben gegremetan atau hayawan li'annahum karena sak temene kullu dabbah iku yan muna padha mundak jadi kullu dabbah diartikan dawab jadi artinya dimaknai jamaknya li'annahum karena sak temene kullu dabbah iku yan muna padha mundak-mundak sapa ya kulli dabbah bil khisbi sebab kelawan surwatulus iku kesuburan tanah alka ini kang ono anhu
Alka ini tegesi an-nasyi'i, kang cukul. Ya, kang ono maksudnya kang cukul yang timbul anhu saking ma. Ya, air itu tadi, hujan. Wa tasrifir riyahi lan den bulak peleknone pira-pira angin. Riyahi jamak dari rihun. Layaknya itu berasal dari wawu, asalnya rauhun. Karena dari kata roha ya ruhu. Kemudian diganti ya karena sebelumnya dibaca kasroh. Taqlibuha tegese den wolak wali riyah. Januban ing dalem arah kidul wasimalan lan lor. Nah, ini ada angin janub, ada angin shimal, ada angin qabul. Qabul itu angin soba. Itu yang berhembus dari arah timur. Kemudian ada dabur, yang berhembus dari arah barat. Kalau janub itu angin yang berhembus dari arah selatan. Kalau shimal, angin yang berhembus dari arah utara, kutub utara. Harrotan hale panas. Jadi angin-angin ada yang membawa panas, babari datan lan khale, adem. Wasahabi lan mendung, al-ghaimi tegesi mendung, al-musakhkhari kang den lulutaken, al-mudhallali tegesi kang den lulutaken. Lulutaken itu berarti mengikuti bi amrillahi kelawan perintah Allah Ta'ala. Yasiru hale melaku apa sahab ila khaitu sya'a ing maring dinggon sya'a kang karep sapa Allahu Allah ana sahab sing dilulutna iku mang bainas samai ing dalem antarane langit wal ardi lan bumi bila ilaqatin kelawan tanpa centelan. Bila ilaqatin kelawan tanpa centelan. Jadi kalau ainnya dibaca kasroh, itu ada hubungannya dengan benda yang konkret. Tapi kalau alaqoh, ainnya dibaca fathah, itu berhubungan dengan benda abstrak. Ka'alaqatil hubbi seperti pertalian cinta, wal khusuma pertalian permusuhan. Nah, jadi kalau konkret itu ainnya dibaca kasro ila kotis saifi centelane pedang ila kotis suyuk suti centelan apa itu pecut. Nah, itu beda
ain dan ain kasroh dan fathah. La ayatin inna fi khalqis samawati wal ardi, seterusnya tadi. Jadi fi menjadi khobar muqaddam, la ayatin menjadi isimnya inna. Apa la ayatin yektini piro-piro tondo dalatin kang nuduhaken ala wahdaniyatihi ing ngatasi wahdaniyai Allah Ta'ala. Biqaumin keduwe kaum yaqiluna kang padha gelem angen-angen kabeh, ya tetep baruna tegese kang padha gelem angen-angen kabeh nganggo akale. Jadi setelah orang-orang kufar Mekah menanyakan tentang sifat atau gambaran Tuhannya Muhammad, Nabi Muhammad menjawab, yaitu Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan kecuali Dia, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setelah itu mereka menanyakan tandanya apa? Dia itu satu. Maka dalam ayat ini disebutkan tanda wahdaniyahnya Allah di alam ini itu ada 8. Pertama, inna fi khalqis samawati wal ardi. Diciptakannya langit dan bumi. Tidak ada yang menciptakan kecuali hanyalah Allah. Mengapa samawat itu dalam bentuk jamak? Li'annaha ajnasun mukhtalifatun. Kullu sama'in min jinsin ghairi jinsil ukhra. Karena langit yang 7 itu setiap jenisnya itu tidak sama dengan lainnya. Ini menurut tafsir Jamal ini, ya. Jadi ada 7 lapis langit. Itu setiap lapis langit itu jenisnya tidak sama. Nah, mengapa al-ardu dimufradkan? Meskipun ada di ayat lain wal ardina jamak. Karena li'annaha bijami'i tabaqatiha jinsun wahidun wa huwa at-turab. Jadi 7 lapis bumi itu jenisnya itu sama, yaitu turab. Turab itu tanah. Meskipun tingkat-tingkatannya atau lapisannya ada 7. Nah, mengapa? Apa tanda dari keesaan Allah atau apa tanda langit sebagai penunjuk keesaan Allah? Yaitu langit itu ditinggikan tanpa adanya penyangga, tanpa adanya tiang, tanpa adanya cantolan. Kemudian di langit ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang. Apa tanda kekuasaan Allah, tanda wahdani Allah pada ciptaan bumi? Karena bumi dibentangkan, kemudian di atasnya ada air, kemudian ada gunung, ada
laut, ada apa itu sumber-sumber ada sumber-sumber tambang, ya. Ada sungai, ada pohonan, ada buah-buahan dan lain-lain. Itu termasuk tanda-tanda wahdaniyahnya Allah. Yang kedua, waqtilafil laili wan nahar. Perbedaan siang dan malam. Di sini disebutkan perbedaan, bukan pergantian malam dan siang. Nah, perbedaan malam dan siang itu menjadi tanda wahdaniyah Allah. Pertama, ta'aqubuhuma bil maji'i wal dhahab. Saling bergantinya, saling pergantian datang dan pulangnya. Waqtilafuhuma fitul wal qasri, perbedaan malam dan siang dalam hal panjang dan pendeknya. Jadi kadang-kadang ada yang lebih panjang malam di suatu daerah, ada juga yang lebih panjang siang di suatu daerah yang lain. Waziyadati wa nukson, ada tambah, ada berkurang. Masanya itu. Wan nur wa dhulmah, dan bercahaya atau terang dan gelap. Itu perbedaan. Kalau siang biasanya itu terang, kalau malam itu gelap. Kemudian untuk kebaikan hambanya Allah dalam kehidupannya. Kalau siang untuk bekerja, kalau malam untuk istirahat. Kemudian tanda kekuasaan Allah yang ketiga, tanda keesaan Allah yang ketiga yaitu wal fulkil lati tajri fil bahri, kapal yang berjalan di laut. Apa sebagai tandanya? Yaitu mereka itu mengikuti perintah Allah, bisa berjalan di atas air, bahkan dengan layar ya, dengan angin, bisa berjalan di atas air tidak tenggelam, padahal dia diberi muatan, baik muatan barang maupun muatan manusia. Yang keempat, firman Allah bima yang faun nasa. Jadi kapal-kapal itu memberikan manfaat kepada manusia sebagai kendaraan, baik untuk perdagangan dan untuk kendaraan manusia. Apa tanda-tanda kekuasaan Allah di situ? Bahwa Allah seandainya tidak memberikan rasa kuat hati orang yang naik, maka tidak akan ada orang yang mau berdagang lewat laut. Jadi Allah memberikan kekuatan hati mereka, memberikan rasa berani naik perahu, naik kapal, sehingga manfaatnya itu ada sebagai alat transportasi untuk perdagangan maupun transportasi manusia. Kemudian yang keenam, yang kelima, wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in. Jadi tanda dari
Keesaan Allah itu Allah menurunkan air dari langit, yaitu berupa hujan. Nah, apa yang menjadi tanda keesaannya bahwa dengan air itu Allah menjadikan kehidupan di bumi, baik kehidupan orang atau manusia, hayawan, dan tumbuh-tumbuhan. Dan Allah menurunkan itu menurut hajat mereka. Tidak mungkin terus-menerus hujan sehingga banjir terus. Menurut kemanfaatan manusia. Dan ketika orang-orang atau manusia meminta hujan, nah istisqa itu, kemudian diturunkan di suatu tempat yang lain tidak. Itu semua atas kekuasaan Allah. Kemudian yang keenam, tanda wahdaniyah Allah, yaitu wabatha fiha min kulli dabbah. Allah menyebarkan semua dabbah, hewan di atas bumi. Nah, dabbah itu termasuk manusia. Nah, manusia yang pertama adalah Adam. Kemudian berkembang menjadi beberapa suku dan bangsa, warna, bahasa, sifat. Itu semua atas tanda kekuasaan Allah, tanda wahdaniyah Allah. Kemudian yang ketujuh adalah watasrifir riyahi. Allah membulak-balikkan angin. Ya, angin. Angin itu jismun latifun la yumsaku. Suatu benda lembut yang tidak bisa dipegang dan tidak bisa dilihat, tapi ada. Dan manfaatnya itu untuk kehidupan. Seandainya Allah tidak menjadikan angin tarfata ainin, sekejap mata, sekedip mata, lamata kullu dziri ruhin, maka semua yang mempunyai roh akan mati. Jadi kalau di dunia ini tidak ada angin satu detik pun, itu semua makhluk yang berroh, yang punya roh akan mati. Itu kegunaan angin, salah satu kegunaan angin. Itulah termasuk salah satu tanda wahdaniyah Allah. Angin ada yang ya nanti ya. Kemudian yang kedelapan, firman Allah was-sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi, adanya mendung. Ya, mendung itu yang akan menjadi hujan. Nah, hujan itu akan berada di sungai, dipakai untuk pengairan untuk sawah. Ya. Kemudian mendung itu ada di langit tanpa ada cantolan, tanpa ada ikatan, tanpa ada penyangga. Ya. Tapi bisa berada di antara langit dan bumi. Berarti itu tanda, ada 8 tanda-tanda
kekuasaan Allah, yang menunjukkan keesaan Allah. Ini masih banyak yang belum diterangkan dalam ayat 164 ini, karena waktunya sudah habis. Mudah-mudahan sedikit ini membawa manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iya kan